Selamat datang di SLB Negeri Batu Raja. Assalamualaikum, saya Yuri Kesanti. Perkenalkan Pepi, saya Ibu Andrea. Fasilitator saya Bapak Rosa. Aksi nyata modul 1.4.E.9 dan webinar luring budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kedua lebih kepada Ibu Bapak yang sempat hadir dalam kesempatan ini, dalam pertemuan ini, lebih khusus kepada narasumber Ibu Susanti sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan kedepannya dapat menggerakkan kepada teman-teman kita semua. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas segala rahmat dan limpahannya kita alhamdulillah masih diberikannya suatu kekuatan, kesempatan, sehingga kita sama-sama bisa hadir mendengarkan apa pemaparan dari Bu Santi tadi dalam rangka sosialisasi dalam penyampaian budaya positif. Jadi kami mewakili dari sekolah, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Pertama, ini merupakan ilmu sangat berharga, ya, karena kita secara tak langsung ikut diingatkan kembali di masa-masa kita mungkin tahu masa Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pelopor pendidikan, di mana di situ ada 3 istilah tadi yang sama-sama kita dengarkan. Ya, mungkin ada sebagian di antaranya guru handayani ini, berarti kita guru ini berada di depan anak-anak, tapi bukan semata-mata kita membiarkan anak itu berbuat kekeliruan atau kesalahan, sehingga kita berkewajiban ya membimbing, mendidik ya kepada anak-anak kita, bahwa anak kita ini butuh kasih sayang, butuh perhatian khusus, karena kita sadar anak-anak kita ini tergolong anak-anak yang ya boleh dikatakan merupakan kelainan. Tapi sebagaimana yang kita harapkan, jangan kita lihat dari segi kekurangannya, tapi kita lihat dari segi kemampuan pada anak, sehingga dalam proses pembelajaran kelak kita dapat ya menebus atau menyalurkan keinginan, minat, dan bakat anak tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita di sekolah kita ini, dalam sekolah luar biasa ini terdiri dari 3 jenjang, tingkat sekolah dasar dan SMP, diteruskan ke SMA, luar biasa. 1 atap, 1 kepala. Kita dituntut untuk ya sebagaimana guru kelas dapat menghandlenya, dapat meneruskannya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, ya berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah kita. Tapi perlu juga kita sampaikan bahwa anak-anak itu sifatnya tidak mengejar keinginan kurikulum, tapi pada dasarnya kurikulum mengikuti anak. Jadi kalau kita istilahnya mengharapkan anak-anak ini mengikuti kurikulum, itu merupakan sulit bagi anak. Tapi kurikulum itu harus sekurang-kurangnya menyesuaikan ya kemampuan anak-anak didik kita. Dan kita sekaligus bahwa di dalam ini masih ada hubungannya, karena kita dalam suasana penerimaan siswa baru untuk menyambut tahun ajaran baru, sehingga mungkin tidak salahnya kita masukkan sedikit pemahaman kita, mudah-mudahan ada bermanfaat buat kita semua. Nanti sebagaimana biasanya bagi
ibu bapak kebetulan yang baru berkecimpung, yang baru bergabung dengan sekolah luar biasa, nanti ya sekurang-kurangnya tidak terkejut lagi apabila sudah diberikan mandat tanggung jawab kepada kita semua, bahwa mungkin ada bertanya-tanya, dalam satu kelas ini terdiri ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, bahkan ada yang kelas 6, ada juga SMP-nya, ada yang bergabung. Lalu timbul pertanyaan kepada kita, apabila kita kebetulan tahun ajaran baru nanti kita mendapatkan tugas seperti itu, kita bagaimana Pak? Kita memberikan materi kepada anak bahwa anak kelas ini ada kelas 2, kelas 4, kelas 5. Lalu sesuai dengan kurikulum menyesuaikan kemampuan anak-anak kita. Jadi itu panduan pertama, kita harus sadar kurikulum menyesuaikan kemampuan anak-anak didik kita. Dasarnya bagaimana? Dasarnya dari kegiatan asesmen ibu bapak. Oh, anak ini kategori C1, oh ini anak kategori C. Jadi dengan materi itu kita dapat memahami itu, kita jangan bergebu-gebu memberikan materi berdasarkan buku yang ada. Kita sesuaikan. Oh, anak ini batasannya hanya menghitung, misalnya di dalam bidang matematika 1 sampai 10. Tidak jadi masalah. Ya, jangan kita tuntut anak ini bisa berkalian, berjumlah, ya, demam gitu. Oleh karena itu sekali lagi kita diharuskan kurikulum mengikuti anak. Jadi dengan dasar itu mudah-mudahan untuk kedepannya anak kita seorang ibu bapak guru tidak penuh tanda tanya, tidak penuh kebimbangan, dan standarnya kita ambil di tengah-tengah. Apabila di dalam kelas itu banyak kelas rendah dibandingkan kelas tinggi, kita bisa mengadukannya. Jadi bila perlu dalam penempatan tempat duduk ini harus difokuskan kalau menurut pendidikan luar biasa. Ya, kalau anak ini perlu diperhatikan khusus, sekurang-kurangnya anak tersebut kita tempatkan di depan selaku guru. Tujuannya apa? Untuk mempermudah apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, itu jadi pertama. Kedua, kembali lagi ke masalah CGP. Ya, dengan adanya CGP ini, alhamdulillah sekolah kita sudah menuntaskan ya kurang lebih 4 orang. Ini termasuk satu lagi nanti, alhamdulillah nampaknya lebih semangat lagi. Kita juga ikut semangat ya. Nah, siapa tahu nanti ada instruksi panggilan ya tidak terkecuali ini surat datang nanti siapa saja ya. Jadi kita dengan secara tidak langsung kita sudah mengikuti jejak Ibu Santi, pemahaman bagaimana yang harus kita lakukan. Oh, belajar lagi dengan Bu Santi ya. Alhamdulillah ya. Dan juga apabila ada kegiatan keluar nanti, kita pribadi akan menyerahkan kepada yang kebetulan yang belum nanti. Jadi estafet ya, estafet. Kita bersyukur dengan berkecimpung di SMP ini sudah mencoba naik pesawat. Tadinya tidak tahu bagaimana naik pesawat ya, entah kapan nak naik pesawat. Dengan lantaran kita berkecimpung dengan anak-anak ini berkah, alhamdulillah. Boleh ditanya dengan yang lain-lain ya, sudah kemana-mana, ke Lombok, ke Jawa, ke Bali, Jakarta ya. Siapa tahu nanti dalam waktu singkat ini ada perwakilan dari sekolah kita. Ini dalam suasana baru ini Pak Kris ke Jakarta 3 hari. Nah, jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya ya, kami penuh harapan kepada yang regenerasi penerus ini lebih semangat lagi, lebih terbuka lagi ya. Dengan secara langsung kita mengikuti pembelajaran guru penggerak ini
sudah memberikan semangat kita ya untuk mencoba melatih kita membiasakan berbicara di depan orang banyak. Ya. Nanti kita kalau di keluar, orang yang kita hadapi ini bukan satu kita juga, banyak ratusan, 100-200 orang. Ya. Jadi apalagi sekarang sedang mutakhirnya alat canggih, sudah laptopnya lah di mana-mana ada laptop, lebih mudah kita mengaksesnya. Mungkin itu ibu bapak yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kita pribadi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Batu Raja, Bapak Sumarno SDN atas sambutannya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir untuk semangat mengikuti pemaparan budaya positif di SDN Batu Raja. Kepada yang terhormat Pemberian materi budaya positif. SDN Batu Raja, Bapak Haji Suprantoko SPDI, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Sumarno SPDI beserta Dewan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam kebaikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ki Hajar Dewantara pernah berkata, Ing Arso Nendodo, Ing Madyo Mangkarso, Umuri Handayani. Selama 1 jam ke depan, saya Yurike Santi, CDP School Oku, akan bersama Bapak Ibu untuk memaparkan tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum memulai acara, saya akan memulai pantun Bapak Ibu sekalian. Ke Batu Raja lewat udara. Cakep. Jangan lupa berliterasi. Jumpa lagi dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Saya akan membawakan sebuah puisi dari Ki Hajar Dewantara. Berjudul Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, karya Yurike Santi. Bapak pendidikan, namamu tak tergantikan. Jasamu tak lekang, akan selalu kami kenal. Ing Ngarso Situwondo, Ing Madyo Mangkarso, Umuri Handayani, 3 kata sakti. Ki Hajar Dewantara, ilmu jariah Nirwana, namamu harum bak kasturi, semoga membawamu ke surga. Ya. Sebelum memulai presentasi ini, topik pembicaraan hari ini mengenai filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, isi guru penggerak, dan budaya positif. Apa itu filosofi pendidikan nasional menurut KHD? Yaitu menuntun segala kodrat pada anak. Jadi ada 2 kodrat pada anak, yaitu kodrat zaman dan namanya kodrat alam. Nah, kemudian KHD memerankan peran mendidik seorang petani atau tukang kebun. Kemudian kita berhamba pada anak. Jadi pendidikan itu berhamba pada anak, fokusnya kepada anak. Kesimpulan, pendidikan itu senantiasa berpihak pada guru, pada murid, dan guru menuntun. Nah, dalam keseharian kita
kita sering melihat selama ini bahwa murid itu selalu menjadi subjek dari kita, dari objek, dan seharusnya dia menjadi objek dari kita. Jadi kita selalu anak murid itu sebagai utama menurut KHD. Nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu berfokus pada siswa, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Semua pembelajaran di kelas itu harus fokus pada siswa. Jadi kita berdiferensiasi. Jadi ketika di SLB itu biasanya kita sudah fokus ke berdiferensiasi ya Pak Marno ya. Karena satu anak dengan anak lain itu berbeda tentunya. Jadi berbeda kebutuhan, berbeda kemampuan. Jadi ketika kita mengajar di depan kelas, kita tuh harus tahu bahwa kebutuhan anak itu apa, kelebihan anak itu apa, dan itulah yang kita asah. Ketika anak senang belajar ilmu keterampilan, berarti kita ajarkan keterampilan yang dia suka. Ketika anak satunya lagi senang belajar mata pelajaran, dan itulah yang kita ajarkan. Nah, inilah menurut dari KHD itu berfokus pada siswa, termasuk dalam nilai guru penggerak. Kemudian mandiri. Nah, di SLB itu rata-rata guru kita mengajarkan anak-anak untuk selalu mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Mengapa di SLB itu banyak mengajarkan tentang keterampilan vokasional, agar dia mandiri ke depannya, dia dapat hidup, dia dapat menghidupi diri dia sendiri, dapat mempunyai mata pencaharian di kemudian hari. Reflektif. Nah, reflektif itu kita selalu muhasabah kalau dalam Islam. Selalu tiap hari ya kita mengasah apa yang kurang dari kita, apa yang lebih dari kita. Kolaboratif itu selalu bekerja sama. Jadi antara guru satu dengan guru lain saling kolaboratif, bekerja sama. Tidak ada yang terkotak-kotak. Mengapa Indonesia ada Pancasila, Persatuan Indonesia tadi? Itu tadi biar kita kerjasama. Kenapa penjajah bisa masuk ke Indonesia? Karena tadi kita tidak bersatu. Makanya kita harus kolaboratif. Biar sekolah maju kita harus bekerja sama bersama-sama. Inovasi itu guru itu harus inovasi. Harus tahu apa kelebihan siswa, apa kekurangan siswa. Terus memberikan inovasi baru, kreatif. Apa yang misalnya inovasi itu bisa kita selalu membaca buku lewat media sosial, mencari hal-hal yang baru. Kemudian peran guru penggerak. Nah, di sini sebagai pemimpin pembelajaran. Pemimpin pelajaran itu dia sebagai guru kelas itu sebagai pemimpin. Menjadi coach bagi guru lain seperti kami. Jadi kita bersama-sama untuk kemajuan ya. Mendorong kawan-kawan lainnya untuk menuju kebaikan, untuk mendorong kolaborasi yang tadi bekerja sama, memulihkan kepemimpinan murid. Jadi murid itu juga harus bisa memimpin dirinya sendiri kalau SLB. Kalau anak umum mungkin memimpin teman-temannya, kalau SLB memimpin dirinya sendiri untuk maju. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Selama ini kan semenjak ada guru penggerak itu banyak komunitas baru untuk belajar. Visi guru penggerak mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan yang masuk dalam visi guru penggerak. Budaya positif itu kumpulan-kumpulan dari nilai sebenarnya, nilai-nilai kebaikan dikumpulkan menjadi budaya positif. Ada namanya disiplin, teori kontrol, motivasi, hukuman, penghargaan, posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum saya ikut guru penggerak, dulu saya bilang bahwa hukuman itu boleh. Ternyata hukuman itu tidak boleh. Nah, itu ya.
Jadi kita belajar bersama-sama. Jadi hukuman itu diganti dengan posisi yang lain, yang lebih canggih. Nah, jadi ada sistem yang tidak boleh, yang selama ini saya pikir benar juga ya, karena zaman kita dengan zaman anak-anak alfa ya, anak alfa itu berbeda Pak. Jadi zaman sekarang itu ternyata anak-anak itu tidak bisa dihukum, tambah dihukum tambah jadi katanya. Jadi posisi kita itu menjadi manajer. Kenapa manajer? Manajer itu kalau saya pikir ya, manajer itu harus orang yang mapan secara emosional dan semuanya. Nah, kita guru itu diharapkan menjadi posisi manajer, bukan posisi sebagai pemantau atau penghukum atau yang menjadi teman. Jadi kita posisi paling atas, manajer. Nah, itulah guru itu harus menguasai itu. Sebelum saya belajar di guru penggerak ini, saya pikir hukuman itu boleh. Nah, itu salah ternyata. Nah, kemudian penghargaan juga. Saya pikir dulu dengan adanya reward itu boleh. Ternyata setelah di guru penggerak itu tidak boleh. Kebanyakan reward membuat anak itu jadi penyakit kata orang Batu Raja. Jauh kita ya. Ternyata tahu kita? Kelemahan. Nah, kelemahan. Ternyata tidak boleh. Nah, jadi ternyata hukuman tidak boleh, kemudian penghargaan itu juga tidak boleh. Jadi kita berada di tengah-tengah sebagai manajer. Oh, saya pikir ya manajer itu harus orang yang settle, yang mapan secara emosional. Nah, kita menurut guru penggerak harus jadi manajer tadi levelnya. Kemudian segitiga restitusi. Saya juga berpikir, kalau ada anak yang salah, marahin aja gitu, kasih hukuman. Ternyata itu juga salah. Jadi kita di dalam guru penggerak itu saya belajar banyak ya, untuk mengolah emosi, gimana menilai seseorang, pokoknya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kan banyak ya, bertanggung jawab, jujur, dengan rasa dan semuanya. Nah, dalam ini ada segitiga restitusi. Saya juga bingung dulu, segitiga itu gimana sih? Ternyata kita itu kalau ada anak yang salah itu ajak ngobrol Pak. Nah, ajak ngobrol terus kayak teman ya, sistem manajer. Jadi biarlah dia yang mengungkapkan apa yang nanti jadi solusi. Itu restitusi. Tidak boleh menyalahkan. Misalnya ada anak yang dicuri, kamu salah, jangan. Kalau restitusi itu, itu ya, kamu tidak salah. Sebenarnya gitu. Sebenarnya tidak terlalu bagus ya. Ya, tapi untuk di dalam mungkin Indonesia ke depan, kita inginnya mungkin Indonesia itu tidak dengan kekerasan, karena dengan kekerasan itu sudah banyak melahirkan kriminal gitu ya. Nah, dengan sistem yang landai, dengan SOP ya, dengan sistem yang restitusi, insya Allah Indonesia akan maju ya ke depannya. Nah, kemudian keyakinan kelas. Keyakinan itu kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi jangan hanya kita, mungkin semuanya sudah punya ya kesepakatan kelas. Jadi apapun kesepakatan kelas, kalau memang nanti ada misalnya untuk segitiga restitusi itu lebih aman. Keyakinan kelas misalnya ya, kalau di kelas saya itu saya boleh anak bawa HP karena saya ingin anak saya belajar teknologi. Karena dalam KHB diterangkan bahwa itu namanya kodrat zaman. Anak-anak zaman sekarang juga harus belajar teknologi, walaupun mereka anak berkebutuhan khusus, jadi boleh. Nah, tapi ada tapinya, hanya untuk belajar. Nah, itulah masuk dalam keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya lihat tuh di kelasnya sudah ada namanya kesepakatan kelas. Itulah jadi modal Bapak Ibu sekalian untuk mengajar. Kalau di kelas saya itu misalnya ada tiket, harus melaksanakan tiketnya, boleh membawa HP tapi hanya untuk belajar. Kemudian kalau misal sakit atau tidak masuk sekolah, itu boleh izin lewat WhatsApp atau lewat surat. Nah, itu berupa keyakinan kelas. Kemudian disiplin positif tadi sudah ya, jadi timbul dari motivasi instruksi.
Nah, itulah kenapa segitiga restitusi itu banyak didengung-dengungkan. Ternyata untuk menimbulkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu lain ya, beda ya dengan terpaksa. Intrinsik itu muncul sendiri. Misalnya kalau kita anak salah ya, nah biarlah dia yang mengeluarkan kalimat, misalnya pas berkelahi, apa yang kamu lakukan, kamu tidak salah gitu. Dia akan bilang kan, saya akan minta maaf. Nah, itulah motivasi intrinsik dari dalam. Tapi kalau kita bilang kamu harus minta maaf, itu bukan. Itu dari ekstrinsik ya, paksaan dari kita. Jadi ini dari motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Posisi kontrol. Nah tadi ya, ada namanya penghukum, ada namanya membuat orang merasa bersalah. Ini penting sekali, ini harus kita ketahui bersama-sama. Ini sering didengung-dengungkan, ada posisi teman, ada monitor, ada manajer. Kita level paling atas harus jadi manajer. Manajer itu kan kalau di perusahaan aja harus orang yang mapan secara emosional. Nah, kita posisi di atas ini. Baik sekali ya, dia bilang kita harus di posisi kontrol paling atas. Kalau penghukum, salah. Nah, makanya dulu ternyata sebelum jadi guru penggerak, menurut saya penghukum itu boleh. Ternyata tidak boleh. Saya pikir juga benar, karena anak-anak yang gen alpha itu berbeda dengan gen kita. Kalau gen kita itu gen milenial ya. Nah, milenial itu lebih strong ya. Dimarahin emak kita, tidak berdiri kita. Makanya sekarang muncul ya banyak di TV anak-anak gara-gara dimarahin guru bunuh diri ya. Nah, itu gara-gara itu. Makanya karena mereka sekarang serba instan. Nah, jadi gen alpha ini lain, harus segitiga restitusi, banyak-banyak dialog. Kalau zaman dulu emak kita itu sambil marah sambil dialog ya. Nah, kalau sekarang anak-anak ini karena beda ya, makanya beda zaman, beda caranya. Jadi kita di posisi manajer sekarang. Teori motivasi. Nah, motivasi itu ada yang dari ekstrinsik. Misalnya saya takut dihukum, jadi saya cepat-cepat mengerjakan sesuatu. Nah, itu kurang bagus ya, karena dari luar. Besok kalau misalnya tidak ada lagi hukuman, saya tidak lagi mengerjakan. Nah, itu jelek ya. Kemudian ada namanya ekstrinsik. Nah, itu tadi ada yang dari dapat imbalan ya, itu juga termasuk ekstrinsik. Jadi misalnya mendapat penghargaan, mendapatkan uang. Sekarang memang kadang kita susah, kalau di SMP ini kan gara-gara permen, tapi itulah memicu ya. Nah, itu motivasi ekstrinsik namanya. Kalau intrinsik itu dari dalam. Nah, kemudian menghargai diri sendiri, itulah nama intrinsik. Jadi kita tahu misalnya ya, kalau kita mengerjakan tugas dengan baik, kita akan menjadi guru yang baik. Nah, itulah motivasi intrinsik. Kita mengetahui nilai-nilai ya dari diri kita sendiri. Jadi kita menghargai diri kita sendiri. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kemudian bertahan hidup. Ya, makanya orang kita pernah lihat film ya, melakukan sesuatu untuk bertahan hidup. Karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa terima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Ini tadi keyakinan kelas sudah saya singgung tadi. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas kita. Kemudian untuk membuat budaya positif. Kemudian keyakinan kelas berdasarkan potensi positif didasari keyakinan bersama. Jadi buat itu bersama-sama memang. Kalau di kelas saya ajak murid-murid saya. Kemudian saya tempel di lemari. Nanti anak-anak kan kalau di kelas saya itu kebetulan anak tunarungu. Mereka itu foto-foto. Ini apa ibu? Ini untuk kamu besok gitu. Jadi boleh bawa HP, kemudian tiket harus dikerjakan gitu ya. Tidak boleh ribut. Nah, karena ribut ya, tidak boleh ribut. Kemudian kalau misalnya izin atau sakit itu lewat WA juga boleh. Mereka foto gitu. Jadi kita tempel di mana, di lemari atau di papan tulis ya, untuk keyakinan kelas. Tujuannya itu tadi untuk menumbuhkan keterlibatan murid dalam mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Karena Bapak Ibu sekalian itu akan
menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi diharapkan guru ke depan itu jadi pemimpin di kelas masing-masing. Jadi level Bapak Ibu itu sekarang manajer. Nah, jadi jangan lagi orang anggap wah guru itu mudah. Tidak mudah sekarang. Kita harus banyak belajar, ya. Jadi guru itu ke depannya itu pionir. Jadi bukan level-level penghukum. Makanya kenapa kita level manajer? Pernah lihat Bapak Ibu manajer marah-marah? Karena kan manajer itu apa ya, posisi paling settle, paling aman secara emosional dan sebagainya. Jadi kita guru, ya, diharapkan di dalam guru penggerak ini posisinya di manajer di kelas masing-masing sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, kemudian mewujudkan merdeka belajar. Nah, sekarang memang merdeka belajar itu sistemnya berdiferensiasi antara murid satu dengan murid lain itu berbeda. Menurut saya SMP sudah terlaksanakan. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, kemudian menciptakan komunikasi dari segala arah guru dan murid. Mungkin ada buku penghubung, ya. Untuk antara guru dan murid kita saling berkomunikasi. Walaupun anak-anak kita berkebutuhan khusus, insya Allah mereka mampu mengerti, ya. Kemudian membiasakan budaya dan disiplin positif. Sebenarnya budaya dan disiplin positif dimulai dari kita sendiri, bukan orang lain, bukan melalui faktor intrinsik, tapi melalui diri kita sendiri. Contohnya kalau buang sampah tuh di tempatnya, gitu kan. Kemudian kalau kelas itu harus bersih, itulah budaya positif. Kemudian misalnya jujur, nah tanggung jawab, nah itu ya hal-hal positif. Nah itu bergotong royong termasuk hal-hal positif. Jadi kenapa Indonesia tidak maju? Karena tadi kita pecah belah. Nah makanya kita harus bersatu bersama-sama. Setiap orang itu pasti ada kelemahan, tapi jangan cari kelemahannya, cuma cari kelebihannya. Kalau kelemahannya sama seperti di SMP. Jadi adik-adik guru, rekan-rekan guru melihat siswa itu jangan dari kelemahan, carilah kelebihannya. Itulah yang membuat kami menjadi guru yang inovatif. Nah, tepuk tangan nih buat guru SMP. Semoga tambah inovatif nantinya. Nah, ini namanya segitiga restitusi. Ada namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi dia ada kalimat-kalimat mereka itu memang santun-santun, ya. Jadi memang kita harus terus belajar apa kalimat-kalimat positif. Jadi menurut KHD itu kalimat itu harus positif, yang mengandung arti yang benar, karena kalimat positif itu adalah doa, ya, buat kita. Misal kamu ingin menjadi orang seperti apa, nah, gitu ya. Paksa kalau orang Sumatera itu belajarnya berulang ya kita, ya ulang-ulang. Kamu tidak salah, gitu. Jadi itulah kalimat-kalimat positif yang selalu dikeluarkan oleh kita dulu. Karena level kita level manajer tadi. Nah, manajer tuh keren kalau menurut saya. Level-level yang tinggi oleh perusahaan. Nah, ini ada SDG. Supaya kita senang otak dulu, ya. Boleh Bapak Ibu sekalian sambil makan? Sambil makan? Boleh. Nih, biar senang otak dan pinter. Oke? Boleh ya. Kalau ini
Ya, tangan ke atas dong. Yeah, temperature dong. Benar temperature. Right? Ya, oke. Oke, ya. Boleh mudah. Boleh ini doang, boleh. Nanti dalam untuk melatih salah kotak. Oke. 1, 2, 3, mulai. Lagi. Nah, ulang lagi ya. Mulai. 2, 3. 2, 3, 2, 0, 1, 5, 4, 5, 3, 2, 1. Nah, wah, begitu pinter. Kasih boleh dicek. Belajar ini di rumah, besok kita ulang lagi ya. Besok ulangan. Stretching. Nah, jadi sudah dari ice breaking, mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai budaya positif. Siapa yang akan bertanya? Boleh, ada 3 pertanyaan saya buka. Pertanyaan? Ya? Ya? Mana siapa? Yang nomor 1 ya? Pertanyaan? Ibu Yesi. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Santi telah memberi materi tadi. Saya ingin bertanya dari yang Ibu sampaikan tadi. Berikan contoh restitusi dan aplikasi dalam kegiatan sehari-hari. Ya, Itu saja Bu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kumpulkan jadi 1 ya dulu. Yang ketiga, nomor 2. Ya, Bu ini.
Yang nomor 2 Ibu Resi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu Santi, terima kasih atas materi yang telah disampaikan tadi. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Santi, budaya positif yang baik dalam kegiatan belajar itu kita sebagai guru seperti apa ya? Oh ya, Terima kasih Bu. terima kasih Ibu Resi. Kemudian yang terakhir, ya, Ibu Bahriatul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya, setelah menyimak pemaparan tentang 5 posisi kontrol itu, posisi apa yang akan Ibu terapkan dalam 5 posisi untuk kontrol tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Dari pertanyaan yang pertama dulu ya, tentang contoh ekspresi dalam aplikasi sehari-hari. Jadi kita yang saya contohkan tadi, misalnya ada anak-anak yang bersalah, misalnya dia berkelahi dengan temannya ya. Kalimat pertama itu kita diskusi berdua, curhat-curhat gitu Pak. Tapi bukan curhat, kita ajak ngobrol. Nah, ngobrolnya santai. Kamu bisa contoh ya, kamu tadi berkelahi ya sama Mila, misalnya Mila. Iya. Oh itu. Apa? Kenapa? Jadi ada ngobrol. Kita kan tidak tahu ya, kenapa dia marah sampai sama temannya. Atau mungkin ada masalah di rumahnya. Nah itulah, kita guru itu harus peka. Nah ketika itu kita harus bilang kepada anak bahwa oh kamu tidak bersalah gitu. Dan dua-duanya tidak bersalah. Nah di situ. Jadi kita menganggap anaknya itu Bu Yesi dua-duanya tidak bersalah. Karena kita level kita kan manajer, bukan penghukum. Jadi ada keterkaitan antara teori kontrol dengan teori segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh menganggap anak itu bersalah. Karena takutnya ketika kita bilang kamu bersalah, di rumah nanti dia jadi kepikiran. Banyak kejadian ya, gara-gara apa gitu ya, dibully ya oleh temannya. Dibully itu biasanya dari guru. Nah, guru itu tidak boleh membuli. Guru itu tadi posisi harus manajer. Dia pemimpin pembelajaran. Dia harus level paling atas. Dia harus pintar mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Oh, kamu tidak bersalah. Jadi bagaimana biar kamu bisa akur sama Mila? Nah gitu, Bu Yesi ya. Oh kata dia, aku harus minta maaf Bu Santi. Nah atau Bu Yesi, saya minta maaf. Nah itulah kalimat intrinsik yang kita nanti dari anak. Berarti memang dia ingin minta maaf. Nah jadi segitiga restitusi itu pengennya kita ada faktor intrinsik di dalamnya yang keluar. Jadi kalau ada faktor dari dalam itu selalu ingat sampai tua, oh aku nggak boleh kalau salah itu harus minta maaf sama orang. Itu yang kita harapkan. Jadi generasi kedepannya itu generasi profil pelajar Pancasila yang termasuk di dalam tadi ya visi guru penggerak. Nah itu dia sih sudah cukup jelas. Yang kedua, budaya positif dalam kegiatan belajar kita sebagai guru ya. Ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Tadi kan kita sudah sama-sama ya. Keyakinan kelas itu hal-hal positif impresi yang kita kumpulkan jadi satu. Jadi keyakinan kelas. Bila ada yang melanggar, nah, tapi tidak boleh hukum. Tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ajak anak ngobrol diskusi. Walaupun mereka anak luar biasa, tapi kita harus tetap
melakukan segitiga restitusi, tidak boleh menghukum. Paling kita bilang ya, kalau anak-anak isu kan dia nggak bener ya. Nah, paling kita bilang, kamu kenapa berantem? Nah, dia bilang pasti kan, gara-gara dia suka ambil pen aku. Oh gitu. Nah, kamu berdua itu tidak bersalah. Jadi mau apa sekarang? Dia bilang apa sih? Biar berteman. Oh, saya mau minta maaf bu. Kan anak-anak biasa sudah berantem terusnya minta maaf kan, nah, akur lagi kan. Nah, itulah kalimat positif yang kita nanti. Jadi antara segitiga restitusi dengan 5 kontrol dalam kita sehari-hari itu saling berhubungan. Nah, itu perlunya. Sebelum di guru penggerak kan kita nggak tahu ya apa itu segitiga restitusi, apa itu posisi 5 kontrol tadi. Nah, setidaknya saya tahu, oh ternyata marah-marah, menghukum, kemudian apa istilahnya, jadi apa ya, penuduh itu tidak boleh. Jadi kita harus dengan tenang. Posisi level kita tuh benar di atas. Ini belum KHD, kita harus di level manager tadi. Bagaimana Bu Resi? Ya. Kemudian Ibu ini tadi yang Ingarso tadi ya. Apa Mak? Supaya Ingarso tadi ya Bu. Setulodo, Ingang Karso tadi ya. Itu ini ada ya nih. Oh ya 5 kontrol. Nah 5 kontrol tadi yang tadi ya. Jadi ada yang namanya sama kayak Beresi tadi ya. Ada level-level penghukum, membuat orang merasa bersalah sebagai teman, monitor atau manajer. Kenapa tidak boleh jadi penghukum seperti tadi? Takutnya kita nanti anak dibully oleh teman. Gara-gara kita menghukum jadi dibully. Sekarang banyak kejadian kan, anak-anak SD bunuh diri. Itu karena itu. Jadi anak-anak sekarang secara psikologis mereka tidak mapan seperti zaman kita dahulu. Kita dulu kan strong ya, apapun mau kita marah kita tetap kuat. Kalau sekarang dimarahin rancu. Nah, nampak kata orang. Jadi posisi kita nih sekarang tidak boleh dihukum. Apalagi membuat orang merasa bersalah. Lebih parah lagi, anak-anak tidak mau sekolah. Gara-gara tadi dimarahi jadi down dia. Jadi teman parah lagi. Kalau jadi teman, anak-anak itu jadi apa ya? Sekarang itu jadi agak kurang sopan. Kita harapkan kan dengan menurut profil pelajar Pancasila itu anak-anak itu berakhlak baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti anak-anaknya berakhlak baik. Kemudian monitor, pemantau, kita hanya lihat dari jauh, tidak melakukan aksi apa-apa, itu juga salah. Jadi posisi yang paling baik adalah posisi manajer Bu Atul. Jadi kalau Bu Atul di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, posisi Ibu sebagai manajer. Nah, aman kan? Manajer itu secara emosional mapan Bu, secara emosional mapan, semuanya mapan. Jadi kita tidak boleh di posisi yang lain. Nah, ini menurut modul ya. Kalau dalam keseharian, walaupun kita di posisi hukum, tidak tadi, kita tidak boleh di posisi penghukum, harus manajer balik lagi. Jadi manajer itu kalimat-kalimat positif. Pokoknya ibu bapak sediakan di bank ya. Mana ada manajer turun ke bawah marah-marah, kan tidak pernah ya. Manajer itu kan wah stop dia ya, menemui pelanggan customer. Nah begitu pun kita kan pemimpin pembelajaran di kelas. Wah stop, harus apa ya, rapi, wangi. Kita tuh menghargai diri kita sendiri. Nah, menghargai diri kita sendiri menjadikan posisi manajer. Manajer itu level paling tinggi kan di mana-mana. Jadi kita udah memimpin pembelajaran, ya. Kemudian menghadapi siswa. Memang sekarang mungkin tidak mudah Bapak Ibu, ya. Walaupun dompet tidak manajer, tapi berlaku manajer, ya. Oke, tepuk tangan nih buat kita semua ya, level manajer. Ya, walaupun dompet tidak manajer tadi ya. Iya. Nah, makanya jadi KHD itu benar. Karena dengan level manajer itu kita aman Pak, ya. Tidak akan kita bersentuhan dengan
pembulian ya, anak-anak kita juga psikologisnya aman. Kita inginnya kan ke depan itu Indonesia itu maju. Nah, jangan sampai penuh dengan kekerasan. Kan zaman dahulu ya, kita kalau salah dihukum, kalau tidak ini kalau saya dulu dirotan. Nah, sampai sekarang saya ingat itu gurunya namanya siapa gitu. Karena kalau tidak bisa matematika, tangan saya dipukul pakai rotan. Nah, itu tidak boleh ternyata. Nah, hukuman itu sampai kapan pun selalu diingat. Tapi ketika kita berdialog ya, baik-baik gitu ya, otomatis kan level manager tuh. Nah, kita pun selalu ingat ini, ibu itu baiknya sama aku. Biasanya zaman dulu guru BK ya, yang ramah-ramah baik. Nah, sepanjang masa kita selalu ingat ya, berdoa, semoga ibu itu panjang umur, rezekinya banyak gitu ya. Nah, kepada rekan-rekan sekalian, kita harapkan ini tadi. Apa ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, sekarang kita dengarkan refleksi. Refleksi itu setelah belajar tentang segitiga restitusi ini, Bapak Ibu sekalian tuh apa sih yang bayangkan, Bapak Ibu bayangkan, yang Ibu rasakan? Misalnya, saya semakin serem menjadi guru gitu Bapak ya. Nah, atau saya semakin semangat menjadi guru gitu. Jadi saya harapkan tuh ada 3 ya, ada 3 rekan-rekan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan refleksinya. Jadi refleksi itu bisa jadi harapan ya, bisa jadi istilahnya tuh muhasabah bagi kita ya ke depannya. Setelah belajar ini, apa yang akan kita lakukan sebagai tadi ya, level manager di kelas masing-masing. Nah, saya harapkan ada 3. Siapa Ibu Kiki, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Hajah Yurike Santi yang telah memaparkan materi tersebut gitu. Betul sekali ya, saya sepakat begitu, memang guru itu saat ini mengacu kepada Ki Hajar Dewantoro itu student center, memusatkan kepada siswa, benar-benar berfokus kepada siswa untuk mengembangkan potensinya, mengeksplorasi pengetahuannya begitu. Dan sepakat juga dengan Bu Santi bahwasanya kita mendidik anak itu sesuai zamannya, tidak lagi seperti dulu. Sekarang itu ada yang namanya teknologi, kita manfaatkan untuk belajar begitu. Refleksi saya begitu tadi yang seperti saya sampaikan, sepakat dengan Bu Santi juga bahwasanya saya merasa mendapatkan pengalaman baru. Pastinya guru ini kan memiliki pengalamannya masing-masing. Tadi dengan yang disampaikan Bu Santi tentang positif ya, restitusi, pengalamannya Bu Santi di dalam kelas menghadapi siswa tunarungu. Jadi hal baru yang saya dapatkan, akhirnya saya juga belajar dari pengalamannya Bu Santi begitu. Jadi nanti ketika saya menghadapi situasi yang sama, saya teringat Bu Santi pernah melakukan hal tersebut begitu. Jadi terima kasih banyak Bu Santi atas pemaparannya begitu. Saya jadi banyak belajar juga dengan Bu Santi. Ya, begitu saja refleksi dari saya terkait dengan pemaparan materi dari Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi atas refleksinya hari ini. Semangat ya buat teman-teman saya. Pokoknya kalau mau marah ingat level manager. Level manager tuh nggak boleh marah-marah. Jadi dia harus soft sama anak-anak, sama teman juga. Jadi semuanya itu kita semua adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran otomatis di kelas masing-masing ya. Nah, jadi kita harus lain ya. Jadi harus melakukan segitiga restitusi, kemudian kontrol. Terima kasih Bu Titi, tetap semangat ya. Kemudian yang kedua, kira-kira siapa lagi ya? Budaya positif, apa lagi yang refleksi? Siapa lagi? Nomor 2.
perasaan apa yang muncul saat mengikuti sesi ini? Nah, apa perasaannya? Siapa? Oh, Jessica? Nah, Ibu Jessica boleh? Ya, ini Bu Jessica ini guru baru juga nih. Nah, ya, yang masih muda, fresh graduate katanya ya. Jadi harus ini nih, harus banyak belajar. Ayo lagi. Apa tuh kira-kira? Perasaan apa yang muncul? Kira-kira Bu Jessica? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Ibu Santi telah memaparkan materi pada hari ini. Ya. Di sini saya akan bertanya perasaan apa Refleksi, ya, refleksi apa? perasaan apa saja yang muncul saat mengikuti sesi ini? Ya, apa perasaannya Bu Jessica? Kaget ternyata selama ini menghukum itu tidak boleh, ada solusi lain yang lebih begini. Oh ya, ya memang ada solusi lain tadi ya Bu ya. Ada namanya kontrol segitiga restitusi Bu. Walaupun murid-murid Bu Jessica ini ada yang autis ya. Nah, jadi kita harus tetap di posisi manajer. Jadi guru itu sekarang lebih sulit. Harus sabar ya, harus menjadi seorang manajer tadi, mempunyai kontrol yang baik, kemudian tetap melaksanakan segitiga restitusi. Nah, yang terakhir siapa lagi yang mau refleksi untuk pembelajaran hari ini, materi hari ini? Ibu ini mengenai setelah menyimak ya, ada pemaparan tadi ya, posisi apa yang akan mungkin yang apa yang refleksinya Bu? Terima kasih Bu Santi atas penjelasannya. Setelah saya mengikuti ini, saya paham tentang 5 posisi, yaitu posisi kontrol. Manajer itu ideal, guru masa depan, idaman murid, berpihak pada murid. Jadi 5 posisi itu yang terbaik itu kita sebagai manajer. Begitu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Makasih Bu Kiki, Bu Jessica, kemudian Ibu Rini yang telah memberikan refleksinya. Jadi intinya kita itu sekarang di kelas masing-masing sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran itu level-level tadi ya. Jadi bukan level penghukum. Jadi hilangkan untuk menghukum siswa itu. Jadi level kita itu di paling atas, manajer tadi. Level paling mapan ya, walaupun dompet kita bukan manajer. Nah, tapi kita tetap harus posisi di atas. Kemudian tadi ya, kita juga harus melakukan ya segitiga restitusi. Nah, restitusi itu kita harus berdialog, berdiskusi. Walaupun kita tahu siswa kita kalah, tapi kita tidak boleh mengejudge ya, menuduh istilahnya. Tapi kita di tengah-tengah. Jadi biarlah motivasi intrinsik anak yang keluar. Jadi bukan kita. Jadi kita cuma istilahnya memancing. Oh ini gimana ini. Nah, ketika keluar kalimat saya harus minta maaf. Misalnya ketika anak tertidur di kelas, kita tuh harus bertanya dulu, kenapa tertidur di kelas? Ya kan harus cerita ya, saya semalam Bu Santi nonton main game. Nah, terus kita tanya lagi, kalau main game baik tidak buat kesehatan? Pasti akan bilang kan, oh tidak baik Bu Santi. Nah, jadi gimana nih? Harus gimana kita? Dia kan akan keluar nanti. Saya pernah menggali seseorang anak, ketika dia tertidur dia bilang, Ibu Santi saya main game, baik tidak buat di kesehatan? Tidak baik. Terus gimana caranya? Apa main game itu harus pagi? Tidak Bu Santi, saya hapus. Oh, nah motivasi intrinsik untuk menghapus game itulah yang kita nanti. Nah, jadi dari dalam dia bilang, oh saya harus hapus itu game. Nah, itulah kita ucapkan dong kalimat, oh bagus, keren. Jadi guru itu sekarang memang harus kalimat-kalimat positif yang keluar dari dalam mulutnya. Keren, pinter, canggih. Nah, ya. Jadi level manager itu kan namanya level manager ya, pembelajaran. Jadi kita harus yang positif-positif yang keluar dari kita. Jadi biar anak-anak itu dia semangat. Nah, ada inovasi. Memang kadang tidak semua anak ya yang bisa dilembutin ya.
Tapi kalau bisa tetap kita harus di level tadi. Ingat, oh kita manajer gitu ya, manajer di pembelajaran di kelas ya, bukan manajer di mana, pembelajaran di kelas. Nah, itu saja Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada ya. Membaca doa, kami persilakan kepada Bapak Sumarno SPDI. Baiklah Ibu Bapak yang kami hormati, sebelum kita mengakhiri acara ini, mungkin tidak salahnya sedikit ada himbauan sedikit buat kita semua, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita. Pertama, seringkali kita sampaikan bahwa setiap kegiatan mari kita ikuti secara bersama-sama karena ini merupakan ilmu buat kita. Apalagi sekarang ini sedang semarak-semaraknya dengan CGP ini, dengan timbulnya guru penggerak, mudah-mudahan kita salah satunya termasuk di dalamnya. Walaupun kita kebetulan saat ini belum terpanggil. Ya mudah-mudahan sehabis dari Bu Santi nanti ada lagi tambahan-tambahan panggilan. Ya kami berdoa semoga yang lain ikut juga berkecimpung. Baiklah Ibu Bapak, kita akhiri dengan membacakan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu kama yanbaghi bika azizul ghani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wa taqabbal minna Qur'an azim. Wa nahawna wa ma'ana wa la quwwata illa ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa firlana ya Allah zanabana wa bihadana jana sabakuna al-Quran wa alaihi yusuf ulumina bilalina amana Rabbana ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih juga Bapak Kepala Sekolah SLB Negeri Batu Raja, Bapak Haji Sukranto SPDI, dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SLB Negeri Batu Raja, Bapak Sumarno SPDI, dan rekan-rekan guru sekalian yang telah menghadiri acara saya ini dan mendukung guru penggerak Angkatan 10 Batu Raja ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya di sini. Sebelum menutup acara ini, saya akan berpantun. Batu Raja membawa pena, tarung dalam bagasi. Bapak Ibu suka, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.